Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C3, C4, dan C7 ingin mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Efek Ekstrak Gymnema sylvestre terhadap farmakokinetik dan farmakodinamik glimepirid pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan. Dengan beranggotakan Rifka Nur Aini, Salma Fatimah Zahra, Regina Gumalangit, Najwa Alifa Fauzia Mukurompi, saya sendiri, Aurelia Wanda Nabila, Ayuning Ratna Yunita, Hana Salwa Nur Sabrina. Latar belakangnya itu, diabetes mellitus adalah penyakit metabolik dengan hiperglikemia akibat gangguan insulin. Prevalensinya diperkirakan meningkat menjadi 10,2% atau 578 juta pada 2030 dan 10,9% atau 700 juta pada 2045. Pengobatan tradisional menggunakan herbal seperti ekstrak Gymnema sylvestre, kurkuma longa, dan Allium sativum menjadi pilihan karena lebih aman dan terjangkau. Namun, kombinasi herbal dan obat modern seperti glimepirid dapat menyebabkan interaksi farmakokinetik dan farmakodinamik beresiko pada efektivitas terapi atau toksisitas. Gymnema sylvestre diketahui memiliki aktivitas anti-hiperglikemik, anti-hiperlipidemik, dan regenerasi sel beta pankreas. Tetapi penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memastikan keamanan dan manfaat kombinasi ini dalam efektivitas glimepirid sebagai terapi diabetes. HDI atau herbal drug interaction dapat mempengaruhi farmakokinetik seperti penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau farmakodinamik, efek pada reseptor, enzim, atau jalur sinyal obat, sehingga berisiko meningkatkan toksisitas atau menurunkan efektivitas terapi. Agen hipoglikemik oral seperti glimepirid metabolisme oleh enzim CYP-C9 dan penghambatan atau induksi enzim ini oleh senyawa herbal dapat menyebabkan efek samping seperti hipoglikemi berat. Meski demikian, penelitian sistematis mengenai HDI antara herbal dan obat antidiabetes masih sangat terbatas, sehingga diperlukan kajian lanjut untuk memastikan keamanan dan efektivitas penggunanya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh ekstrak Kinema sylvestre terhadap parameter farmakokinetik glimepirid pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan. Yang kedua, bagaimana pengaruh ekstrak Ginema sylvestre terhadap farmakodinamik glimepirid pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan. Tujuan penulisannya, yang pertama, untuk mengetahui pengaruh ekstrak Ginema sylvestre terhadap parameter farmakokinetik glimepirid pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan. Untuk yang kedua, untuk mengetahui pengaruh ekstrak Ginema sylvestre terhadap farmakodinamik glimepirid pada tikus diabetes yang diinduksi aloksan. Manfaat pada penelitian ini yaitu memberikan informasi tentang potensi interaksi antar ekstrak Ginema sylvestre pada glimepirid dalam aspek farmakokinetik dan farmakodinamik. Memberikan informasi tentang pengaruh ekstrak Ginema sylvestre terhadap proses terapeutik glimepirid sebagai antidiabetes pada tikus. Yang terakhir, memberikan alternatif penyembuhan yang lebih aman dan alami menggunakan tanaman obat. Selanjutnya ada keterbaruan perubahan formulasi herbal diabekon menjadi ekstrak Ginema sylvestre dan induktor nikotinamida sozotosin menjadi aloksan. Metode penelitian, metode analisis digunakan metode kromatografi cair energi tinggi yang sensitif dan sederhana untuk menentukan konsentrasi GP dalam plasma. Parameter validasi metode ada quality control, lower quality control, middle quality control, high quality control. Korelasi kalibrasi, kurva kalibrasi GP menunjukkan linearitas dalam rentang 25 sampai 1000 Ng per mili dengan koefisien partisi sebesar 0,9954, akurasi dan presisi akurasi untuk GP berapa dalam rentang minus 0,0% hingga minus 10%. Presisi intraday dan interday
persen CP untuk GP dihitung dan berada di bawah 15% pada semua konsentrasi QC. Kemudian alat dan bahan, alat glukometer Winonlin software versi 5.2 Eppendorf Tubes HPLC. Terus kemudian bahan aloksan, ekstrak gimnema silvestre, internal standar, metanol, air, heksan, anestesi dengan ketamin dan silazin, kemudian EDTA. Untuk skema pengujiannya, pengujian ethical clearance, kemudian penyiapan ekstrak gimna silvestre dan glimepirid, kemudian penyiapan hewan uji, dia dipuasakan semalaman, kemudian hewan uji dikelompokkan, kelompok 1 tikus diberi air destilasi dengan dosis 1 mili per kilogram secara per oral, kelompok 2 tikus diinduksi diabetes dengan aloksan secara intraperitoneal, kelompok 3 tikus diabetik diberikan glimepirid dengan dosis 0,82 mg per kilogram secara per oral, kelompok 4 tikus diabetik diberikan ekstrak gimnema silvestre dengan dosis 110,95 mg per kilogram per oral. Kelompok 5 tikus diabetik diberikan glimepirid 0,82 mg per kilogram per oral ditambahkan dengan gimnema silvestre 110,95 mg per kilogram per oral. Setelah itu, setelah 3 hari, tikus dianestesi melalui intraperitoneal kadar glukosa, kemudian diukur menggunakan glukometer yang tersedia secara komersial. Setelah itu, sampel darah diambil dari plexus retroorbital tikus pada interval waktu 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, dan 48 jam pada hari pertama dan hari ke-21 dan dikelompokkan dalam tabung Eppendorf yang mengandung EDTA. Kemudian sebelum pengambilan darah, tikus dipuasakan selama 16 jam dengan diberi air ad libitum. Lalu dilakukan pemisahan plasma darah dengan sentrifugasi pada kecepatan tinggi, kemudian dilakukan analisis farmakokinetik dengan HPLC, dan data yang diperoleh dari analisis plasma dicatat dan dievaluasi untuk menentukan efek dari perlakuan yang diberikan terhadap parameter yang diukur. Selanjutnya ada variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Untuk variabel bebas, konsentrasi ekstrak gimnema silvestre. Lalu untuk variabel terikatnya ada parameter farmakokinetik 0 sampai 48 jam, ada volume distribusi, ada KE, T setengah, CL, C max, T max, aktif dan aktivitas JP 450. Kemudian untuk variabel terkontrolnya itu ada jenis hewan uji, umur, berat badan, dan juga pakan. Pengajuan ethical clearance, pengajuan izin kelayakan etik penelitian atau ethical clearance atau keterangan tertulis yang diberikan oleh Komisi Etik Penelitian untuk riset yang melibatkan makhluk hidup yang menyatakan bahwa suatu proposal riset layak dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan tertentu. Diajukan kepada Komite Etik Penelitian Kedokteran dan Kesehatan, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selanjutnya ada subjek penelitian. Dalam penelitian ini digunakan tikus wistar jantan yang diinduksi dengan alokan. Kemudian tikus harus berberat badan sekitar 205 sampai 245 gram serta berusia 6 sampai 7 minggu. Selanjutnya adalah penyiapan ekstrak. Pertama-tama 500 gram daun gymnema silvestre yang diserbu kasar dikemas dalam kantong kain kasa untuk dimasukkan ke dalam alat soflet. Berat kantong kasa kain kemudian dicatat. Proses ekstraksi dilanjutkan menggunakan heksan dan metanol sebagai pelarut secara rutin selama 48 jam. Suhu dijaga ketat pada suhu 30 kurang lebih 0,5 derajat Celcius untuk mencegah penguapan komponen volatil yang ada juga jika ada. Ekstrak yang dihasilkan selanjutnya dipekatkan menggunakan rotary vacuum flash evaporator pada suhu 30 derajat Celcius untuk mendapatkan volume yang konstan. Selanjutnya, main tes. Tikus wistar jantan terlebih dahulu dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok pertama, tikus diberi air destilasi dengan dosis 1 mili per kilogram secara per oral.
Kelompok 2, tikus diinduksi dengan aloksan secara intraperitoneal. Kemudian kelompok 3, tikus diabetes diberi glimepirid saja dengan dosis 0,82 mg per kilogram secara peroral. Dan kelompok 4, tikus diabetes diberi ekstrak Gymnema sylvestre saja. Dan kelompok 5, tikus diabetes menerima kombinasi glimepirid dan ekstrak Gymnema sylvestre. Kemudian pengujian dilakukan selama 21 hari dengan pemberian obat secara oral. Konsentrasi glimepirid dalam plasma tikus diukur dengan pengambilan sampel darah dari plexus retroorbital tikus pada interval waktu 0, 0,5, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 24, dan 48 jam. Pada hari pertama dan hari ke-21 setelah pemberian obat yang kemudian dikumpulkan dalam tabung Eppendorf yang mengandung EDTA. Sebelum pengambilan sampel darah, tikus dipuasakan selama 16 jam dengan hanya diberi air ad libitum. Parameter seperti CP-max dan T-max dihitung menggunakan data konsentrasi plasma. Farmakodinamik diukur melalui perubahan kadar glukosa darah, perubahan berat badan, kadar HbA1c, serta bakteri gliserida. Yang terakhir ada analisis data. Konsentrasi plasma tikus individu versus profil waktu dihitung menggunakan perangkat lunak Quinonlin versi 5.2. Data konsentrasi plasma GP individu yang diamati digunakan untuk menghitung konsentrasi plasma puncak Cmax dan waktu untuk mencapai Cmax yaitu Tmax. Parameter PK yang dinilai adalah area di bawah kurva yaitu AUC 0 sampai 48 jam. Kemudian volume distribusi, konstanta laju eliminasi, KE, waktu paruh eliminasi, T setengah, dan CL. Konsentrasi plasma GP maksimum Cmax dan waktu untuk mencapai Cmax yaitu Tmax diperoleh dari kurva konsentrasi plasma. Analisis statistik dilakukan menggunakan analisis varians satu atau dua arah ANOVA. Diketahui oleh uji perbandingan berganda 2K menggunakan perangkat lunak Instat3. Perbedaan dianggap signifikan pada P kurang dari 0,05. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.